Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Masa depan KTM membaik di tengah rencana investasi hampir 1 miliar euro. Investor KTM dikabarkan berkontribusi signifikan terhadap keberlangsungan merek tersebut. Harapan KTM untuk mendapatkan modal segar dari investor eksternal tampaknya meningkat karena kontribusinya dikabarkan mencapai sekitar 900 juta euro. Pabrikan Austria itu memasuki tahap administrasi mandiri pada akhir November dalam upaya untuk mencegah kebangkrutan di tengah krisis keuangan besar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup, termasuk pembekuan sementara produksi hingga Februari, pengurangan jumlah pekerja, dan pengurangan aktivitas balap pada tahun 2025. Sidang kreditor awal pada bulan Desember menyimpulkan bahwa restrukturisasi KTM dapat dilanjutkan, meskipun keraguan tentang masa depannya di MotoGP cukup signifikan karena penarikan diri dikatakan, direncanakan, dengan laporan di media Austria yang menunjukkan hal ini dapat terjadi pada tahun 2026. KTM telah mengonfirmasi bahwa proyek MotoGP-nya akan terus berjalan sesuai rencana pada tahun 2025, meskipun merek gas-gas dan Husqvarna telah menghilang dari grid Grand Prix. Dalam beberapa minggu terakhir, KTM dilaporkan telah memperoleh minat signifikan dari investor luar untuk membantu mengumpulkan uang yang dibutuhkan guna melunasi 30% utangnya, yang dikonfirmasi berjumlah 1,8 miliar euro. Menurut laporan terbaru dari GP1, investor KTM diperkirakan telah menjanjikan sekitar 900 juta euro. Pemegang saham saat ini, Bajaj Auto dan Chef Moto, diperkirakan akan meningkatkan investasi mereka, sementara GP1 melaporkan bahwa beberapa perusahaan ekuitas swasta juga dapat terlibat. Karena situasi KTM semakin positif dalam beberapa minggu terakhir, harga sahamnya pun meningkat sebagai responsnya. KTM akan menghadapi kreditor pada tanggal 25 Februari dalam sebuah pertemuan di mana rencana restrukturisasinya akan diputuskan melalui pemungutan suara. Pada peluncuran Aprilia minggu lalu, CEO merek Italia itu mengatakan situasi KTM merupakan peringatan yang harus diperhatikan MotoGP karena ini merupakan bukti bahwa banyak elemen seri tersebut masih terlalu mahal. Rivola juga menyatakan keyakinannya bahwa KTM tidak akan dipaksa meninggalkan grid MotoGP karena krisis keuangan saat ini. Kepala Motorsport KTM, Pete Beirer, mengungkapkan awal bulan ini bahwa merek tersebut tengah menjalankan rencana 100 poin untuk menyelamatkan sisi balap bisnis tersebut, termasuk mengurangi jumlah pembalap pabrikan menjadi 40 untuk tahun 2025. Setidaknya, KTM masih terus berprestasi di arena balap setelah membuka 2025 dengan kemenangan Rally Dakar oleh Daniel Sanders. Manajer Jorge Martin menegaskan, kami tidak punya masalah ego. Lingkaran dalam Jorge Martin membalas komentar dari Ducati. Manajer Jorge Martin, Albert Valera, mengatakan juara MotoGP 2024 itu, tidak memiliki masalah ego, dan tidak mempermasalahkan komentar yang dibuat tentang line-up pembalap Ducati 2025. Martin siap bergabung dengan skuad pabrikan Ducati musim ini sebelum mereka berbalik arah dan mempromosikan Marc Marquez, setelah yang terakhir menolak sepeda motor pabrikan di Pramac dan mengancam akan bergabung dengan pabrikan rival. Hasilnya, Martin memilih pindah ke Aprilia dan berhasil memenangi gelar tahun 2024 dengan Ducati yang diturunkan Pramac Racing. Ducati telah mengakui keputusannya untuk melepas Martin merupakan keputusan yang berat, sementara dalam beberapa minggu terakhir Gigi D'Alicna telah menyebut Marquez sebagai pembalap yang lebih baik. Menanggapi hal ini, Valera mengatakan kepada motorsport.com, kami tidak memiliki masalah ego. Jika ego Anda terlalu besar, Anda tidak akan bisa melihat segala sesuatu dengan jernih dan tidur dengan nyenyak. Anda juga akan membuang-buang waktu untuk marah atas komentar-komentar seperti ini. Namun jika ada pebalap yang tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh hal-hal seperti ini, itu adalah Jorge, dan itu membuat saya sangat tenang. Kami berada di atas komentar-komentar semacam ini. Ketika Ducati menolak kami, perasaan Jorge bukanlah kemarahan, tetapi ketenangan, dan itulah yang memungkinkannya menghadapi sisa musim seperti yang dilakukannya. Mengetahui di mana ia akan balapan dalam beberapa tahun ke depan, bahwa ia akan bahagia, bahwa masa depannya terjamin dan bahwa ia telah menutup, baik atau buruk, babnya dengan Ducati, adalah rahasia sebenarnya dari gelar yang diraihnya pada tahun 2024. Sementara Martin diharapkan untuk memimpin Aprilia di skuad pabrik musim ini, Valera mengatakan pembalapnya belum meminta untuk menjadi pemimpin tim. Jorge adalah orang yang sangat terhormat dan sama sekali tidak memiliki masalah ego, tambahnya.
Dia tidak pernah meminta untuk diakui sebagai pembalap Aprilia pertama, sebaliknya, dia sadar bahwa dia membutuhkan pembalap yang kuat di sisinya untuk meneruskan proyek ini bersama-sama. Aprilia meluncurkan musim 2025-nya minggu lalu, dengan Martin mengungkap pelat nomor 1 di bagian depan Race GP yang akan dikendarainya tahun ini. Ducati menepis hal ini selama acara peluncurannya, dan Dalikna menyatakan bahwa, dalam kasus ini, itu hanya angka. HRC MotoGP pada dasarnya belum memiliki markas di Eropa yang selevel Yamaha. Motorsport berhasil menggali beberapa informasi dari manajer tim Honda HRC MotoGP Team, Alberto Puig mengenai seperti apa pendekatan mereka di musim 2025 ini dan terutama mengenai upaya mempersingkat jalur komunikasi dan mempercepat proses layanan update bagian baru untuk tim di perjalanan dengan cara membangun sebuah pusat komando di Eropa. HRC saat ini memiliki pusat di Eropa, namun memang secara pendelegasian pemercepatan pengembangan motor belum semasif Yamaha. Satu-satunya strategi yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan motornya. Dan untuk itu, mereka mencoba menghadirkan semua sumber daya dan teknologi yang memungkinkan dan tersedia untuk mereka peroleh. Ketika saya mengatakan sumber daya bukan hanya bicara soal sumber daya finansial, namun juga SDM. Itulah alasan kami memutuskan untuk mempekerjakan Romano Albesiano. Hal pertama adalah meningkatkan motor. Tidak ada rencana pasti, kami melakukan semua yang kami bisa hari demi hari karena kami sadar bahwa level kami belum seperti yang seharusnya. Ketika ditanya mengenai apakah HRC akan memanfaatkan hubungan antara Honda dan Red Bull Racing F1 untuk mengembangkan motor, ia menjawab. Saya pikir penting untuk mengklarifikasi sesuatu, Honda memang menang di Formula One, tetapi mobil dan sepeda motor bukanlah hal yang sama. Honda memasok mesin, tetapi Red Bull memiliki tim yang luar biasa untuk mendesain struktur mobil. Dalam kasus kami, Honda mengurus seluruh sepeda motor. Konsepnya berbeda, tetapi keduanya F1 dan MotoGP, berada di bawah naungan HRC. Kami mencoba memanfaatkan sumber daya yang dapat ditawarkan F1 kepada kami. Itu adalah sesuatu yang mulai kami coba sambungkan. HRC sempat dibicarakan telah memperkuat basis kantor mereka di Eropa, namun apakah seperti Yamaha yang telah membangun beberapa pusat run baru di Italia, dan Puig menjawab. Kami sedang meluncurkan kemungkinan di Eropa, meskipun saat ini, kami belum menyelesaikan apapun. Idenya adalah untuk mempercepat proses penerapan ide dalam pengembangan sepeda motor. Kami ingin meningkatkan kecepatan reaksi kami. Dari apa yang disampaikan oleh Alberto, sepertinya secara umum HRC belum memiliki fasilitas run Eropa selevel Yamaha saat ini. Seperti terakhir yang disampaikan oleh Direktur Teknis Yamaha MotoGP, Max Bartolini, bahkan saat ini Yamaha telah membangun satu gedung run baru yang menganalisis aerodinamika dan analisis ban yang digunakan oleh Yamaha Izermo One.